Oke, kalau masalah ketuhanan dalam kekristenan saya tidak bisa. Saya tidak bisa menjengkali kemahakuasaan Tuhan itu sendiri. Oh, berarti tidak punya Tuhan berarti. Bukan nggak punya Tuhan, Oke. saya nggak bisa Oke, menjengkali. kalau gitu, apa yang kamu Fred, kuasai dalam Bible? Fred. Saya menguasai seluruh Alkitab saya. Lo katanya oke, sekarang tunjukkan temanya, apa temanya kalau gitu, ayo. Menurut pemahaman kamu, apa yang kamu suka, saya ngikut. Oke, tentang Yesus, siapa itu Yesus menurut Bible? Itu kan satu titik. Iya, terus Nabi Muhammad Artinya gini, kalau kita bikin tema siapa Yesus Iya, menurut Nabi Muhammad menurut Bible, Al-Quran, siapa enggak dia? gini. Siapa Yesus menurut Bible, Ya. siapa Allah Subhanahu wa taala menurut Al-Qur'an, gimana? Oh iya, oke, ayo. Oke, sip gas. Saya dulu. Boleh, Ya, boleh. Oke, jadi Allah dalam Al-Quran itu adalah Tuhan seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Dialah satu-satunya yang disembah. An-Nisa 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dialah pencipta langit dan bumi. Ibrahim 32 Sajdah ayat 4, Al-A'raf ayat 54, Yunus ayat 3. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Dia yang tidak kelihatan, yang tidak bisa dilihat. Al-An'am 103. La tudrikuhul absar. Dia juga tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Asy-Syura ayat 11. Dan dia meliputi segala sesuatu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi Allah itu adalah Tuhan, Tuhan yang umat Islam, Tuhan seluruh alam. Nah, sekarang kamu pakai data ya, silakan. Siapa itu Yesus? Ayo. Ayo, Bri. Ustaz, doubling Ustaz. Oke, giliran saya ya. Nah, siapa Yesus? Oke, dalam Yohanes 1, bentar ya. Yang lain diem. Bentar ya. Abid. Jadi kalau iman Kristen mempercayai sang sumber atau Yotevave itu yang tidak terlihat menjadi nyata. Contohnya, ya, Yohanes 1 ayat 10 berbunyi, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Artinya, Yotevave itu ataupun Elohim yang tidak terlihat menjadi nyata yang tampil ke dunia, itu di dunia tidak mengenal siapa sang pencipta itu sendiri. Makanya dalam Yohanes 8 ayat 24, akulah dia. Jikalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan wafat dalam dosamu. Dan kita baca keseluruhannya di dalam Yohanes 8 ayat 27 atau 26, mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara tentang sang sumber. Jadi kalau Anda mengatakan kepada saya tentang Allah Subhanahu wa taala bla bla bla, itu lakum dinukum waliyadi. Lanjut. Ya, jadi kalau saya yang menguasai Bible itu gini. Yesus ini utusannya Allah malah. Diutus untuk Israel. Matius 15:24. Seorang nabi, Markus 6 ayat 4. Tugas utusan dia penyampai firman, Yohanes 3:4. Dan dia menerima firman dari Allah, Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Lalu firman itu dia terima, dia sampaikan kepada umatnya, Yohanes 17 ayat 8. Yang mengutus dia adalah Allah Bapa, Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku. Bapa itu Tuhannya dia. Jadi dia bukan Tuhan. Tuhannya Yesus itu Bapa. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dan Tuhannya itu sama seperti Tuhannya Nabi Muhammad, tidak kelihatan. Yohanes 5:37, kamu tidak bisa melihatnya. Jumlahnya sama seperti Tuhannya Nabi Muhammad, Esa, Markus 12:29.
dan di langit. Matius 18:19. Dan dia menyembah Allah itu. Yohanes 4:22. Jadi tidak bisa kalau kamu mengatakan Tuhan itu adalah Yesus itu Tuhan yang tampak. Kata Yesus Tuhannya di langit tetap. Tuhannya tetap tidak kelihatan. Yohanes 5:37. Di langit tetap. Tidak pernah. Kalau Tuhan itu kelihatan yang tampak, pagan itu. Kayak orang menyembah patung, patung kelihatan. Itu ya. Jadi kamu mentuhankan Yesus pakai data tadi itu gak ada. Cuma 2 data saya tulis kamu. Akulah dia. Maksudnya Mesias. Baca ayat sebelumnya. Oke, kalau masalah Mesias, kamu bisa baca nanti Yohanes 4 ayat 24 sampai ke 26, itu tentang Mesias ya. Jadi narasi kamu mengambil suatu narasi-narasi untuk membenarkan Al-Quran kamu yang tertulis dalam Alkitab saya. Ternyata ternyata Anda kaprak. Kenapa? Dalam surah ya, dalam surah Al-Hadid ayat 3, di situ tertulis bahwasanya selo lah bro, saya diam masa kamu motong, kamu tentukan kali brother. Ya, silakan. Dalam surah Al-Hadid ayat 3 ada kata johir, ada kata awal, ada kata akhir. Sedangkan Tuhan Yesus Kristus berkata, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ternyata pernyataan Tuhan Yesus Kristus yang di abad pertama telah dicuri Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Hadid ayat 3. Bagaimana mungkin kamu mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sang sesembahan pencipta langit dan bumi? Dalam surah Ibrahim ayat 4, kami tidak mengutus seorang rasul pun dalam bahasa kaumnya. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus Kristus berkata seperti itu untuk menyesatkan umat-umatnya? Itu tidak masuk akal bagi saya. Dalam surah Al-A'raf ayat 16, ataupun surah Al-Baqarah, ataupun surah Al-Qasas, ataupun surah Al-Hijr, narasinya itu sama, ada 4 surah. Ia menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Kalau saya mentelaah dalam surah Al-A'raf ayat 11 sampai ke 16, saya sudah tahu kenapa. Karena di situ antara dialog Allah Subhanahu wa taala kepada iblis untuk menyuruh para malaikat untuk sujud kepada si iblis, si Adam. Ternyata si iblis tidak ada. Dan begitu juga kamu mengatakan seperti itu. Akhirnya saya menemukan bahwasanya Allah menciptakan iblis dari api, sedangkan iblis digunakan untuk bentar dulu kan belum. Tadi kan kamu kan saya diam. Iya. Sedangkan iblis gini aja biar enak ya. Kita bahas satu-satu ayat ya. Tadi kamu berapa ayat brother? Biar apa dulu kawan? Cuma gini loh, kalau saya pakai narasi kayak kamu, misalnya kamu mute saya. Tunggu dulu gini, karena kamu narasi Allah mendatangkan kesesatan, mengutus ini. Tidak usah gitu, gini aja sekarang enaknya ya, satu-satu kita bahas ya. Ya, kalau cuma Tuhanmu mendatangkan kesesatan, ya saya bisa juga pakai Bible. 2 Tesalonika 2 ayat 2 ayat 11. Allah mendatangkan kesesatan. Oke, sekarang kita gini aja, satu-satu, karena gini loh. Kristen ini kalau dibiarkan ngomong, bukan dialog, mau menghujat terus. Sekarang satu-satu aja ya. Makanya tadi saya gini. Makanya tadi itu saya biar enak. Saya takut kau. Makanya tadi saya tantang gini aja ya, biar kita enak dialognya. Ada yang bertanya, saya dengan kamu gantian menjawab. Saya versi Quran dan hadis, kamu versi Bible. Supaya enak gitu. Ya, enak itu. Gimana, berani? Saya jadi moderator. Kalau masalah seperti itu, brother, otomatis yang dulu. Mute saya, brother. Karena maunya kamu itu seperti Kristen lainnya, bukan bahas tema, tapi mau menghujat melulu. Coba sekarang saya tantang, kalau kamu memang berani, ayo satu ayat. Ya, kita bahas dengan versi yang berbeda. Satu pertanyaan, gimana? Contohnya gini. Oke, Ustadz, aku tengahin. Oke, ya. Gini. Aku kasih pertanyaan kepada Ustadz Tahta dan Adi, mau nggak? Gimana? Ustadz Tahta saya tanya, Adi saya tanya, mau nggak? Itu kan versi Islam. Biar adil, pertanyaannya sama. Versi Islam ini dua-duanya saya tanya. Misalnya, tunggu. Dia gini. Tahta dan Adi, siapa Tuhanmu? Harus jawab pakai data. Saya pakai data, kamu pakai data. Ada berapa? Harus pakai data. Namanya siapa misalnya. Siap. Yang penting pertanyaan sama, tapi saya dengan kamu yang menjawab. Gimana? Oke, aku tengahin Ustadz ya. Jadi satu pertanyaan, 2 jawaban dari 2 sisi. Dan itu harus berdasar. Oke.
Oke. Gimana? Satu dalil kita kupas dengan jawaban masing-masing. Kemudian nanti di sesi kedua itu jawaban dari lawan boleh dipertanyakan dari dua sisi juga. Ya. Tapi harus dijawab, bukan dipertanyakan. Oke, Adi, kau nggak Begitu. nggak usah fokus typing, tapi fokus di atas. Saya tanya kepada Ustadz Tahta dan kamu. Aku Ustadz aja Kang, Tahta, aku aja Kang, biar duluan biar satu, anak. aku satu. Ustadz Tahta, di mana ada ayat tertulis Allah itu Tuhan, dan di mana di kitab Kristen Yesus mengatakan dia Tuhan? Oke, kalau dalam Al-Quran atau Kabun 13 Al-Mu'minun 116. Allahu la ilaha illahu, tiada Tuhan selain Allah. Atau Fatihah ayat 2, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Udah. Lanjut Adi, jawab. Dalam Yudas 1 ayat 4, di situ tertulis kami menyembah satu-satunya Elohim, penguasa kita, yaitu Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Bang, bentar ya, izin ya. Tadi saya bertanya di mana Allah mengatakan Yohanes 10 ayat 30. Aduh, bentar Bang Yohanes Adi, dengar. 13 ayat Adi, 13. Bang Adi, woi. Dengarkan lanjut, dulu, lanjut. dengarkan dulu. Tadi Ustadz Tahta saya tanya di mana dalilnya Allah itu menyatakan diri dia Tuhan. Dia sudah menjawab pakai dalil. Sekarang Bang Adi saya tanya di mana dalilnya Yesus mengatakan dia Tuhan? Yohanes 13 ayat 13, engkau menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, akulah guru dan Tuhan. Oke. Jadi nanti Adi ingat ya Tuhanmu Yesus ya. Nanti kalau ada pertanyaan dia yang menciptakan, harus nyebut namamu itu Yesus itu. Jangan pindah ke Allah. Kata Yesus itu diambil dari kosakata Yotevave. Iya enggak, gini dulu. Tuhanmu Yesus apa Allah? Tuhan saya, kalau Allah itu persetan sama saya. Oke, terus siapa Tuhanmu? Yesus doang ya? Tuhan saya ataupun Elohim saya yaitu Loh, Yesus oke, Kristus. Elohim apa Yesus Tuhanmu? Kan saya katakan seperti Yohanes 20 ayat 28. Apa? Ya, pernyataan Thomas sendiri. Ya Tuhanku dan Elohimku. Loh, katanya Elohim ada di langit kata Yesus. Elohim yang ada di langit sama seperti surah Nah, berarti yang Al-Baqarah. mana? Yesus atau Elohim yang Tuhan? Bentar dulu lah bro. Sama seperti yang tertulis dalam Jangan surah. jawab pakai Al-Quran, woi. Aku tanya pakai dalil Kristen. Santai dulu, Samudra. Tanya pakai dalil Kristen. Kenapa kau jawab pakai Al-Quran? Santai dulu lah. Lu justru kau yang harus berpikir. Aku tanya dalam kitabmu. Ya udah, Aku langsung tengahin. aja Oke, 4 oke, PS 1. oke, santai dulu, santai. Host ambil alih. Gini, tadi kan ditanyakan nih, Tuhannya Ustadz Tahta siapa? Ustadz Tahta menjelaskan dengan Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, itu Tuhannya. Dengan Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu jawabannya Ustadz Tahta. Jawaban si Adi dikatakan Yohanes 13, aku adalah guru dan Tuhan. Itu jawaban si Adi. Itu kan Adi gilirannya sudah, Ustadz Tahta udah. Kita balik ke Ustadz Tahta. Ustadz Tahta, ada ndak yang mau ditanyakan sama si Adi tentang Yohanes 13 butir 13? Itu dulu. Adi jangan tanya, tugasnya jawab. Nanti giliran kedua Ustadz Tahta giliran jawab. Gimana? Silahkan Ustadz dipertanyakan di Yohanes 13. Mungkin ada yang diganjalkan dalam hati Ustadz Tahta. Silahkan Ustadz. Iya, kalau kita tahu kan kurios atau bahasa Arabnya Sayyid kan. Berarti kedudukannya Yesus itu Sayyid. Sayyidina Umar atau Tuhan atau Gusti. Kalau bahasa Jawa Gusti. Sama dengan Gusti Ranggalawe gitu itu ya. Itu Gusti itu bisa dua. Cuma kalau dikatakan Tuhan harus tahu definisi Tuhan. Tuhan ini pencipta dan wujud tertinggi disembah. Itu ciri-cirinya Tuhan. Makanya kalau saya pakai data, Yesus ini tiga-tiganya tidak punya. Wujud tertinggi kata Yesus Allah Bapa. Yohanes 13, 16, Yohanes 14, 28. Bapa lebih tinggi, lebih besar. Berarti wujud tertinggi Bapa. Yang kedua disembah. Yesus menyembah malah. Yohanes 4, 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami, Yesus, menyembah apa yang kami kenal. Berarti Yesus bukan disembah, menyembah dia.
Siap. Gitu ya. Siap, Ustaz. Oke, Oke, aku siap. santai Dia dulu, tadi Adi. mengkonklusi. Aku simpulin. Moderator tetap saya ya. Hmm. Sebelum saya menyuruh untuk ngomong, jangan ngomong dulu. Ustaz Tahta itu masih menanyakan di Yohanes 13:13, di situ menggunakan kata kurye. Kurye itu kayaknya itu banyak artinya satu. Kemudian untuk mendefinisikan dari kurye ke Tuhan, arti Tuhan itu pakai ilmu apa? Sedangkan di ayat-ayat yang lain, kurye yang menuju kepada Yesus itu lebih condong kepada utusan manusia biasa dengan ayat-ayat yang disebutin tadi. Nah, silahkan dibela tuh Yohanes 13:13 atas dasar apa dia maknai jadi Tuhan. Silahkan. Oke, saya mengutip dalam Yohanes 13 ayat 13 dasar kosakata apa? Kita mengambil dari pemahaman dari orang Yahudi, sedangkan orang Yahudi tidak mengenal apa definisi kata Tuhan, apapun definisi kata Tuhan. Karena lembaga LAI atau lembaga Indonesia menggunakan kosakata ini dan menyerap serapan dari kosakata bahasa Melayu, jadi ditambah kosakata itu menjadi kata Tuhan. Sebab kata Tuhan ataupun kata Tuhan itu sama-sama, sedangkan kata Tuhan itu memiliki kosakata yaitu apa? Pemilik, penguasa hanya di suatu bidang. Sedangkan kata Tuhan itu adalah memiliki begitu banyak makna yang artinya dialah yang menciptakan, artinya dialah sang pemilik seluruh alam jagat raya ini. Contoh yang saya katakan tadi dalam Yohanes 1 ayat 10. Kenapa Anda mengkritik dalam Yohanes 13 ayat 13? Karena Anda tidak mengerti. Contoh, dalam kosakata Rab, R-A-B-B itu bisa disematkan kepada kata Tuhan ataupun kata Tuhan. Sedangkan kamu tadi Tata mengambil dari narasi-narasi yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin dalam surah Al-Hadid, ya surah apa? Surah Al-Ma'arij ayat 40. Tugasnya jawab, bukan tanya. Tadi kan Tata Tugasmu jawab dulu. Nanti kau di Saya sesi kan udah berikutnya. jawab, brother. Tadi Tata kan mengkorek-korek dari Alkitab. Gimana sih? Lah, iya. Kok nggak cuceng kau? Enggak, Santai dulu, Islamnya santai kayak takut. dengerin dulu. Enggak takut Islamnya, bro. Sekali lagi Adi, jangan pernah mengatakan 3 lawan 1 aja kalau langsung kamu biar saya menantang berani. Islam kau Kang, DM diam aku. dulu, Kang. Biarin Santai aja. dulu. Aku ambil alih, Kang. Dari tadi Ustadz Tahta memang tugasnya bertanya, makanya lompat ke dalam agamamu. Mana Ketika dia menjawab Ustadz sedangkan dia tadi mengkorek dari Alkitab? Gimana sih kamu? Kamu punya apa nya? tugasnya Ustadz, Enggak, dari tadi kan dia kan dengerin dulu. Ustadz Tahta di sesi pertama menjawab tidak menyinggol Alkitab. Di sesi pertama Tata menyenggol Alkitab. santai dulu. Ini sesi kedua. Lanjut. Ini sesi kedua, tugas Ustadz Tahta itu mengkoreksi. Kau menjawab, ini sesi kedua. Nah, setelah itu, sesi kedua untukmu. Kau yang bertanya, Ustadz Tahta yang jawab. Gitu. Tugasmu sekarang bukan tanya, jawab itu. Atas dasar apa, pakai kaidah apa, dari kurye jadi teos. Gitu loh. Udah, jangan nyebrang dulu. Kau nyebrang ada waktunya. Nggak bisa kali diskusi nih orang. Lanjut, jawab sekarang. Jawab. Oke, jadi saya udah memaparkan tentang Yohanes 13 ayat 13 karena diserap dari kosakata bahasa Melayu yang kosakata bahasa Melayu itu artinya Tuhan itu adalah sang pemilik, sang penguasa hanya di suatu bidang yang contohnya Tuhan tanah, Tuhan minyak, ataupun Tuhan segala macam. Dengan kosakata-kata Tuhan ditambah kata H itu memiliki arti yang begitu luas, yang artinya sang pencipta ataupun sang penguasa. Dia yang menciptakan segala yang ada di dalam bumi ini. Saya sudah mengambil dalam konteks dalam Yohanes 1 ayat 10. Dunia diciptakan dia, tetapi dunia tidak mengenal dia. Siapakah dia? Yesus Kristus. Apakah sekarang ini boleh saya bertanya? Jadi coba kamu Tata, kamu jelaskan kepada saya. Kamu mengatakan gini ya, mengatakan bahwasanya Allah kamu adalah segala macam bla 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 bla. Bagaimana dalam surah Al-Ma'arij ayat 40, aku bersumpah kepada Tuhan yang mengatur
Ya bentar dulu lah Tata. Dan di situ ada kosakata 3. Kenapa? Aku mau bertanya ini, ya. Siapa kata aku, siapa kata Tuhan, dan siapa kata kami? Karena kata kami itu kami benar-benar maha kuasa. Coba jelaskan, brother. Oke. Jadi Allah menyebut dirinya aku itu Allah, kami ya Allah juga. Terus Tuhan pemilik timur dan barat Allah juga. Mana datanya dia pemilik timur dan barat? Al-Baqarah 115. Walillahil masyriq wal maghrib. Kepunyaan Allah lah timur dan barat. Berarti di situ Allah bersumpah atas dirinya sendiri. Karena yang mempunyai Tuhan yang memiliki timur dan barat itu Allah sendiri. Mana datanya? Itu Al-Baqarah 155 itu, 115 itu. Sudah ya. Jadi kami ya Allah, aku ya Allah, Tuhan pemilik timur dan barat Allah. Sudah, apa lagi? Artinya dalam surah Al-Ma'arij ayat 40 ada kata aku, ada kata Tuhan, ada kata kami. Artinya kausa kata 3 itu adalah Allah. Berarti Tritunggal dong. Nggak gitu, nggak gitu. Jangan nyimpulin. Benar tidak itu Tritunggal? Nggak ada Saya nyimpulin. mengatakan aku atau kami, ya aku sendiri. Enggak. Itu benar enggak kosakata Tritunggal? Nggak ada nyimpulin, Ya nggak ada udah, nyimpulin. kalau Santai dulu. Tritunggal kan Tritunggal beda. Yesus itu Tritunggal ada sebagai 3. Gini, Tritunggal ada 3, ada Bapa, ada Putra, dan ada Oke, Anak. sekarang Ada Roh Kudus. satu-satu. Bapak sebagai apa? Benar kan? Benar nggak? Ya, saya Ada tanya Bapak sebagai apa? Ada Bapa, ada Roh Ya, Kudus, Bapak. dan ada Anak kan? Oke, Bapak itu sebagai apa? Gini. Bapak itu adalah sang Kalau sumber. Al-Ma'arij itu tiga-tiganya Allah. Aku ya Allah. Kami Ya udah, Allah. aku. Pemilik Aku. timur dan barat Allah. Nah, sekarang saya nanya, Bapak sebagai apa? Bapak sebagai sang sumber. Salah, yang Bapak tidak sebagai dilihat. Tuhan. Matius 11:25. Aku bersyukur kepada Santai aja kamu. Tuhan langit dan bumi. Kok kamu kedua tiba-tiba ya, menjudge? Ingat ya, Bapak sebagai Tuhan langit dan bumi. Yesus sebagai apa? Coba. Tuhan Yesus Kristus adalah sang sumber itu sendiri. Oh salah. Yesus Dalam ngaku Yohanes utusan. 4 ayat 24. Matius 15:24 utusan Dalam Tuhan. Yohanes. Ya, kok kamu pula yang mengetahuinya. Santai dulu, santai dulu Ustadz. Aku tengahin dulu biar Kamu rapi milik lagi. saya, Santai. brother. Aku tengahin dulu biar rapi. Takut kali kalian. Biar rapi lagi. Itu Ah, Zulkifli udah turun ya. santai, Mana santai, Zulkifli? santai. Aku yang ngomong. Adi, jangan sekali preman. lagi kau bilang Islam takut, kau DM aku. Santai Kang. Udah, Biarin, aku tengahin biarin, dulu. biarin. Gini aja. Udah, santai. Aku sudah nangkep dua-duanya. Nah. Katanya kurios itu adalah arti dari Tuhan juga. Ah, itu kira-kira pakai ilmu apa? Kemudian Ustadz Tahta Adi ngatakan tuh, itu di situ ada aku, itu ada kami. Ah, nuntukan aku itu Allah, kami itu Allah, itu pakai ilmu apa? Ah, Ustadz Tahta dulu jawab. Oke. Jadi Allah menyebut dirinya Kamu aja berarti kamu kan menggiring, brother. Loh, Masa kok Islam bertanya menggiring? sama Islam? Loh, saya yang Loh, ditanya enggak, gimana? brother. Santai dulu. Aku Saya nanti yang tanya ditanya. pada Ustadz Tahta, nanti aku tanya pada kamu. Ini saya Kamu tanya. moderator kenapa kayak gitu? Diajak empat lawan Loh, satu kok nggak nggak berani? bisa kak? Kok Saya yang ditanya. Gimana sih kok kamu yang Ini disuruh? tanya Kamu saya Islam. ditanya. Kan masalahnya Ini kan tanya kita Islam. berdua Ini yang tanya- berdialog. Ini Masa tanya moderatornya Islam. kayak gini? Santai dulu, ini tanya Islam nih. Islam mengatakan kami sama aku adalah Allah. Nah, itu pakai ilmu apa? Kan kita berdalil nih, ilmiah. Pakai ilmu apa? Kemudian si Adi ini tanya nih aku sama dirimu. Kau mengatakan kurios itu sebagai Elohim atau Theos, itu pakai ilmu apa? Ustadz Tahta dulu dijawab tentang aku Saya sama tidak kami. menggunakan ilmu apa-apa. Aku karena sama dalam- Ustadz Tahta, saya tanya Ustadz Tahta, saya akan kau menjawab nanti. dalam pernyataan Alkitab saya sendiri ya. Saya tanya Ustadz Tahta dulu. Udah Dulu nanti kamu bertanya sama Ustadz Tata, saya menjawab dalam pernyataan kamu sendiri dulu. Boleh nggak? Saya nggak akan menyentuh Al-Quran kamu lah. Ya udah, Dalam Roma, ya udah. Kurios dalam jadi Roma. Theos itu pakai ilmu apa? Coba. Saya nggak Coba. menggunakan ilmu-ilmu apa-apa karena kan pemahaman. Udah di Pemahaman ilmiah orang Yahudi dan selo lah. Karena kan pemahaman Yahudi dengan Yunani dikosakatakan ke dalam bahasa Indonesia itu tidak nyambung karena memiliki ataupun berbeda makna. Contoh, dalam logika kita sebagai manusia, kata bisa itu bisa memiliki makna yang begitu luas.
Aku tanya Nggak bisa. Yunani semua bro. Kurios kapan bermakna Theos atau Elohim, kapan Aduh, itu ampun kami lah. sama saya itu bisa dikatakan Allah. Ini pakai Kalau kalimat bikin kamu. pemahaman itu bro, dalam surah An-Naml ayat titik-titik, Al-Quran Kampret itu bisa Bener, tadi menjelaskan nggak mau bener sesuatu. kau udah senggol-senggol bener sekarang. Al-Quran, woi. Bener kau ini nggak bener bro. Aduh capek aku. Aku ini tanya sesuai dengan keilmuan masing-masing malah nyebrang terus. Kau kalau Enggak. Anehnya tuh saya yang ditanya dia yang kesurupan. enggak Seharusnya Ustaz. kan dia nggak seneng ya. Rasain tak tadi tanya. Seharusnya kan gitu. Ya Emang ya? enggak. Wong saya yang ditanya dia yang kesurupan. Kita garis bawahi Ustadz ya. Ketika kita tanyakan, ketika ada kata kurios dimaknai sebagai Theos atau sebagai Elohim, itu pakai ilmu apa? Dia dengan jujur dan dengan rela hati mengatakan kita tidak pakai ilmu apa-apa. Ini gimana mau diskusi ilmiah kalau kayak gitu coba? Nggak bisa lah diskusi ilmiah. Nah, kalau saya tanya Ustadz Tahta, Ustadz, di situ saya sama kami itu bermakna Allah, itu pakai ilmu apa Ustadz menentukan hal itu? Iya, karena kan kalau dalam Al-Quran, kadang-kadang Allah itu langsung menyebut nama. Seperti ketika dia menciptakan langit dan bumi. Langsung nama itu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Ya. Kadang-kadang memakai domir kata ganti. Huwa, ana, nahnu, inna. Yaitu ya Allah. Inna, nahnu, nadana dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran. Kami di situ bukan berarti Allah banyak. Maknanya li ta'zim atau malikul muluk ya. Menandakan dia penguasa. Bukan berarti banyak. Menandakan dia pemilik segalanya. Itu kalau dalam ulumul Quran. Ya. Cuma pakai kalau orang kitab. nggak ngerti kaidah-kaidah Arab, ya seakan-akan banyak. Sama dengan saya mengatakan, madu, antum mau kemana? Oh, gimana tahtanya? Masa antum? Memangnya madu itu banyak apa? Kok pakai jamak? Nah gitu. Itulah kaidah Arab. Ya kami bukan berarti banyak, tapi Kitabnya faedahnya. namanya kitabnya apa Ustadz? Hah? Ada kitabnya, nama kitabnya apa itu? Kalau kita dulu ulumul Quran, Jubadul Itqan itu. Oh, Zubdatul Itqan Ulumul Quran. Kalau gramatikal bahasa Arabnya untuk membedah makna itu pakai ilmu apa Ustadz? Ya kalau ilmu nahu sorob itu atau nanti. Tapi kalau masalah itu ada di ulumul Quran semua lafadz mustarok gitu itu. Ah, Jangan pakai nahu sorob itu. Ulumul Quran ini. oh balaghah mungkin Ustadz ya. Balaghah, ilmu badian, badai, ma'ani gitu. Ah, iya pakai itu. Ada tuh ilmunya. Makanya kita itu kalau diskusi ilmiah menang telak. Dia dengan rela, dengan sukarela ngomong, oh itu kalau itu nggak pakai ilmu-ilmuwan. Kayak